Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Sofan Sofian. Kami yang beranggotakan 6 orang, masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan dan mengerjakan tugas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem komputer dan sistem operasi, terdiri dari komponen sistem komputer, posisi dan peran sistem operasi di dalam sistem komputer, yang terakhir riwayat sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat sejarah sistem operasi komputer. Sejarah sistem operasi komputer ada 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Dan generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau yang bisa disebut Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, sekaligus di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi melewati terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Dan generasi keempat tahun 1980 sampai 2000, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung dengan satu sama lain. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau groundware. Langsung saja, yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Komponen utamanya meliputi, pertama ada unit pemproses sentral atau CPU. CPU merupakan otak komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi. Nah, komponen utama dalam CPU itu ada kontrol unit atau CU yang tugasnya mengatur alur data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Selanjutnya ada aritmetik logis unit atau ALU yang tugasnya melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan logika. Yang ketiga ada register. Register ini tugasnya merupakan penyimpanan kecil dalam CPU yang menyimpan data sementara untuk diproses. Yang terakhir ada cache. Cache ini memori kecil yang berkecepatan tinggi untuk mempercepat akses data dari RAM. Yang kedua ada memori. Memori adalah media penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Contohnya, yang pertama ada RAM, Random Access Memory atau RAM. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer aktif. Contohnya seperti membuka aplikasi atau file yang sedang diakses oleh CPU. Yang kedua ada ROM. Jadi RAM sama ROM itu beda. ROM itu Write Only Memory. ROM ini menyimpan instruksi permanen seperti firmware. Nah, yang ketiga ada media penyimpanan. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Contohnya seperti HDD. HDD itu hard disk drive. Dia digunakan biasanya menggunakan piringan
magnetis untuk menyimpan data. Yang kedua ada SSD. SSD itu solid state drive. Nah, dia menggunakan memory flash lebih cepat dibandingkan HDD. Makanya biasanya komputer atau laptop sekarang biasanya pakainya sudah pakai SSD. Nah, yang keempat ada perangkat input atau input device. Perangkat input ini perangkat yang digunakan untuk memberikan data atau perintah kepada komputer. Contohnya kayak mouse, scanner, mikrofon, kamera, atau keyboard. Nah, untuk perangkat output itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya kayak monitor, printer, speaker, atau proyektor. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak adalah program yang dijalankan komputer terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi ini mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Contohnya Windows, Linux, dan Android. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi atau application software. Dia adalah program yang membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Office dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak pengembang atau development software. Dia digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi seperti Visual Studio Code atau Java atau C++ dan lain-lain. Yang keempat ada perangkat lunak utilitas atau utility software. Dia merupakan program kecil untuk menjaga dan mengoptimalkan kinerja komputer, contohnya antivirus dan lain-lain. Oke, yang ketiga ada brainware atau pengguna. Nah, komponen manusia yang menggunakan sistem operasi ada berbagai jenis brainware, meliputi pengguna akhir, yaitu orang yang menggunakan aplikasi untuk tujuan spesifik seperti mengetik atau browsing. Yang kedua ada administrator atau bertanggung jawab atas pengelolaan sistem seperti jaringan komputer atau server. Yang ketiga ada programmer, membuat dan mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan. Dan selanjutnya, saya juga membahas mengenai posisi dan peran sistem operasi di dalam sistem komputer. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak inti yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi perangkat lunak lainnya. Pertama, posisi sistem operasi. Sistem operasi berada di antara perangkat keras dan aplikasi pengguna. Sistem operasi adalah jembatan komunikasi antara pengguna dan perangkat keras. Kedua, peran sistem operasi. Pertama, ada manajemen sumber daya. Nah, manajemen sumber daya itu mengelola CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output. Contohnya, penjadwalan proses di CPU. Kedua, ada manajemen file. Dia mengatur pembuatan, penyimpanan, dan penghapusan file di sistem penyimpanan. Contohnya, kayak sistem file-file yang seperti NTFS. Nah, ketiga, manajemen proses. Mengatur proses yang berjalan atau multitasking agar tidak saling mengganggu. Contohnya, penggunaan time sharing di sistem operasi modern. Nah, keempat, ada keamanan dan proteksi. Dia melindungi data dari akses yang tidak sah. Contohnya, sistem login dan izin file yang biasa kita gunakan. Nah, kelima, antarmuka pengguna. Dia menyediakan graphical user interface atau command line interface. Pengenalan sistem operasi. Ada contoh sistem operasi, perangkat keras komputer, ada konsep, proses, dan berkas. Ada contoh sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows banyak banget digunakan di perusahaan dan institusi untuk menjalankan perangkat lunak informasi seperti Microsoft Office, ERP, dan aplikasi manajemen database seperti Microsoft SQL Server. Yang kedua ada Linux. Linux sering digunakan sebagai server dalam sistem informasi karena sifatnya yang open source, stabil, dan aman. Banyak aplikasi sistem informasi berbasis web seperti Apache Server Web, MySQL, atau PostgreSQL yang berjalan di atas Linux. Lalu ada Mac OS X. Mac OS digunakan dalam sistem informasi berbasis multimedia atau desain kreatif, seperti pengelolaan data grafis, animasi, atau proyek penelitian. Juga mendukung aplikasi database dan sistem informasi berbasis web. Lalu ada iOS.
iOS mendukung aplikasi sistem informasi yang diakses melalui perangkat mobile, seperti CRM, aplikasi e-commerce, dan layanan keuangan. Yang terakhir ada Android. Android merupakan platform utama untuk pengembangan aplikasi mobile sistem informasi yang diakses secara luas oleh masyarakat, seperti aplikasi kesehatan, pendidikan, atau manajemen keuangan. Lalu ada perangkat keras komputer. Pengertian perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware adalah segera perintah atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Biasanya, hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja, perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasikan dengan baik. Fungsi utama dari hardware. Menerima input hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Mengelola data atau informasi setelah menerima masukan atau input. Beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengelola atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Baik, saya akan menjelaskan contoh hardware. Yang pertama ada hardware process device. Hardware process device atau perangkat keras pemrosesan adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang bertugas untuk menangani proses atau pengolahan data. Perangkat keras ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari perangkat lunak atau software dan mendukung operasi sistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa contoh perangkat keras. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, yang kedua ada Graphics Processing Unit atau GPU, dan yang ketiga ada Field Programmable Gateway atau FPGA. Yang kedua ada Hardware Output Device. Hardware Output Device atau perangkat keras keluaran adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang bertugas untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data dari komputer ke pengguna. Berikut adalah jenis-jenis perangkat output dan output. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, dan yang ketiga ada speaker. Dan yang terakhir ada hardware storage device. Hardware storage device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital, baik secara permanen maupun sementara. Penyimpanan ini dapat berupa data, sistem, aplikasi, maupun file pengguna. Berikut adalah jenis-jenis perangkat penyimpanan. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD, yang ketiga ada solid state drive atau SSD, yang terakhir ada hybrid drive atau SSHD. Baik, untuk materi selanjutnya ada konsep proses dan berkas. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Ini mencakup lebih dari sekedar kode. Proses juga melibatkan aktivitas yang sedang berlangsung, seperti nilai pada program counter dan isi dari register prosesor. Sebuah proses memiliki beberapa komponen, termasuk stack untuk data sementara dan bagian data untuk variabel global. Manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola proses, yang mencakup yang pertama pembuatan dan penghapusan proses. Proses baru dibuat melalui sistem call dan dapat dihapus setelah selesai. Yang kedua, penjadwalan proses. Mengatur kapan dan bagaimana proses dijalankan, termasuk penjadwalan multiproses pada sistem dengan satu CPU. Yang ketiga ada sinkronisasi dan komunikasi. Menyediakan mekanisme bagi proses untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Dan yang terakhir, penanganan deadlock. Mengelola situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak dapat diakses. Yang kedua ada berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang terorganisir dalam sistem penyimpanan. Berkas dapat mempresentasikan program, data, atau informasi lain yang diperlukan oleh sistem. Setiap berkas memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi, memungkinkan operasi seperti pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan. Manajemen berkas. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas manajemen berkas, yang mencakup pembuatan dan penghapusan berkas, manipulasi berkas, dan struktur direktori.
Dengan demikian, baik proses maupun berkas merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya komputer secara efisien. Oke, 3. Mengenal sistem call dan struktur sistem operasi. Di sini ada langkah pelaksanaan sistem call, contoh sistem monolitik, struktur D, dan model client server. Oke, yang pertama ini ada sistem call ya. Sistem call adalah mekanisme yang memungkinkan program aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi. Tujuannya ini itu untuk mengakses layanan kernel. Jadi kayak seperti manajemen file, proses, dan memori. Nah, langkah-langkahnya ini tuh 1. Permintaan sistem call. Program mengirim permintaan ke sistem operasi untuk melakukan tugas tertentu. 2. Switch ke kernel mode. Sistem operasi mengalihkan ke kontrol ke kernel mode, di mana proses dapat mengakses fungsi level rendah tanpa batasan. Yang ketiga ini ada eksekusi fungsi. Kernel mengeksekusi permintaan sesuai dengan instruksi sistem call yang diberikan. 4. Hasil dan return. Hasil dikembalikan ke program pengguna dan kontrol beralih kembali ke user mode. Oke, di sini ada sistem monolitik ya. Sistem monolitik ini tuh sistem operasi dengan arsitektur tunggal yang mencakup berbagai layanan dalam satu kesatuan. Karakteristiknya ini ada 1. Semua layanan sistem operasi berjalan dengan di kernel mode tanpa modul terpisah. Yang kedua ini memiliki performa tinggi tetapi kurang fleksibel dalam modularisnya. Jadi kayak modularitasnya itu belum fleksibel ya, jadi kurang gitu. Nah, contohnya ini tuh ada sistem operasi Unix ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh sistem operasi monolitik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini ada struktur D ya. Struktur D ini tuh adalah desain lapisan sistem operasi yang diusulkan oleh Edgar di Dijkstra, di mana tiap lapisan memiliki tanggung jawab tertentu. Lapisan-lapisan dalam D ini ada lapisan 0 yaitu mengelola alokasi prosesor, lapisan 1 menangani manajemen memori, lapisan 2 mengelola komunikasi antar proses, lapisan 3 menyediakan sistem input output, lapisan 4 menyediakan fungsi pengguna. Nah, jadi keuntungan menggunakan struktur D ini tuh desainnya lebih bagus ya, karena meningkatkan keandalan dan keamanan. Di setiap lapisan bekerja dengan fungsi spesifik dan terbatas. Selanjutnya ada model client server. Client adalah perangkat yang mengirimkan permintaan kepada server untuk mendapatkan informasi tertentu. Oke, jadi misalkan ini ada client. Jadi nanti kliennya ini minta nih ke servernya nih. Nah, nanti servernya akan memberikan respon ke klien tersebut. Nah, jadi ada model client server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server menggunakan perantara GUI. Tahu GUI kan teman-teman? Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada server nih teman-teman. Server adalah perangkat atau aplikasi yang menerima permintaan dari klien, lalu diproses dan dikirimkan kembali hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada cara kerja dari model client server. Yang pertama, klien mengirimkan permintaan ke server untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan tertentu yang ada di server. Setelah server menerima permintaan dari klien tersebut dengan layanan yang diminta, permintaan klien kemudian diproses di server. Setelah memproses permintaan, server mengirimkan hasilnya kembali kepada klien dan yang terakhir klien menerima hasil permintaan yang sudah diproses dan menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis model client server. Yang pertama ada client server terpusat, yaitu satu server pusat yang melayani permintaan dari berbagai klien. Yang kedua ada client server terdistribusi. Client server terdistribusi itu beberapa server yang spesialis tertentu, contohnya seperti yang ada di gambar, ada database server yang bekerja sama untuk melayani permintaan dari berbagai klien juga. Dan yang ketiga ada client server terdesentralisasi.
Klien server terdesentralisasi yaitu server bisa beroperasi secara mandiri atau independen dalam melayani klien tanpa tergantung dengan server yang lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model klien server. Kelebihan yang pertama ada kontrol terpusat, yaitu satu server pusat untuk mengelola akses dan sumber daya. Yang kedua ada skalabilitas sistem yang mudah ditingkatkan untuk menambahkan lebih banyak klien dan server. Yang ketiga ada keamanan yang lebih baik dalam melindungi data yang sensitif. Lalu kekurangan dari model klien server sendiri pertama ada biaya yang tinggi atau mahal untuk membangun infrastruktur server yang lebih baik. Yang kedua ada kompleksitas pengelolaan server dan jaringan yang pastinya memerlukan keahlian teknis yang khusus dan yang lebih kuat lagi. Dan yang ketiga ada ketergantungan klien pada server. Jika server mengalami lambat dan atau tidak responsif, pastinya akan berpengaruh pada pengalaman pengguna. Contoh implementasi dari model client server. Yang pertama ada akses web. Contohnya kayak browsing internet, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada layanan email, yang ketiga ada basis data terpusat, dan yang keempat ada permainan game online. Terakhir ada kesimpulan dari materi adalah bahwa sistem operasi merupakan komponen vital dalam sistem komputer yang mengelola interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengatur sumber daya komputer agar bekerja lebih efisien dan terstruktur. Sistem operasi ini juga mengalami perkembangan pesat yang dibagi menjadi beberapa generasi yang mencerminkan kemajuan dari pengoperasian manual hingga multi-user dan jaringan yang lebih modern. Komponen utama dari sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang berfungsi untuk memastikan operasi komputer yang efisien. Sistem operasi yang berperan dalam manajemen proses, memori, berkas, I/O atau input/output, penyimpanan, jaringan, dan proteksi, serta menyediakan UI yang menghubungkan pengguna dengan sistem itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa model struktur sistem operasi seperti model monolitik, client server, dan struktur D yang menunjukkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan tugas dan sumber daya. Kesimpulannya, sistem operasi bukan hanya untuk penggerak utama komputer, tetapi juga fondasi yang memungkinkan berbagai aplikasi dan perangkat yang berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.